Hai guys, balik lagi di vlog gua Road Venture. Kali ini gua mau ajakin kalian explore ke Dieng. Siapa sih yang nggak tahu Dieng guys? Daerah wisata yang terkenal di Jawa Tengah ini biasa juga dijuluki negeri di atas awan, karena terletak di dataran tinggi dengan suhu yang cukup dingin guys. Jadi guys, sebelum sampai ke Dieng, gua akan review sepanjang jalan menuju Dieng ini yang cukup ekstrim dan menantang. Jadi buat kalian yang mau berwisata ke Dieng, pastikan kendaraan kalian sudah aman ya guys. Dan juga yang menyetir dipastikan sudah mahir. Karena jalan menuju Dieng ini banyak tanjakan dan jalan curam, ditambah kanan kiri banyak tebing dan jurang guys. Selain banyak tanjakan yang curam dan terjal, jalan menuju Dieng ini juga sering turun kabut tebal yang menghalangi jarak pandang pengguna jalan. Tetapi sepanjang jalan kita akan dimanjakan dengan keindahan pemandangan di sepanjang jalan ini guys. Udara yang sejuk dan panorama alam yang begitu eksotis. Jadi jalan alternatif menuju Dieng ini banyak ya guys. Tapi yang gua pilih ini melalui Jalan Kendal, Sukorejo, Parakan, sampai Wonosobo. Kenapa gua lewatin jalan ini ya guys? Jadi jalan alternatif ini nggak bisa dilewatin bis besar dan juga nggak padat kendaraan. Jadi jalan di sini lancar, bahkan di hari libur pun juga kendaraan nggak terlalu padat guys. Untuk rest area juga banyak ya di sini guys. Jadi kalau kalian lelah nyetir, banyak tempat peristirahatan dan juga tempat makan. Di sepanjang jalan ini juga banyak tempat penginapan dengan pemandangan alam guys, dan juga dengan harga yang cukup terjangkau guys. Di sepanjang perjalanan gua, kanan kiri disuguhkan pemandangan lahan pertanian guys. Jadi pertanian di sini juga menjadi sumber pencarian utama warga. Penanaman sayur mayur khas pegunungan ini menjadi aktivitas utama warga di sini guys. Jalan alternatif ini juga diapit oleh bukit-bukit yang besar dan kecil, gunung-gunung yang diselingi oleh lembah dan jurang yang cukup curam guys. Dari perjalanan ini kita juga bisa melihat dua gunung yang cukup terkenal di Jawa Tengah ini guys, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Walaupun jalan menuju Dieng ini agak ekstrim ya guys, tapi semua terbayarkan dengan pesona alam yang begitu indah membentang sepanjang jalan kita menuju Dieng. Oke guys, di tengah perjalanan ini gue mau istirahat sebentar, dan gue ketemu dengan satu warung yang cukup estetik, berada di tengah-tengah perkebunan dan diapit oleh pegunungan. Oke guys, jadi sebelum sampai ke Dieng, gua di tengah perjalanan ketemu dengan warung wedangan ini. Jadi gua singgah dulu ngopi bentar dan gua rasain sensasi di tengah perjalanan yang diapit pegunungan yang luar biasa ini guys. Yuk kita cobain guys. Oke guys, kopinya udah ready. Wow. Warung wedangan dalam arti bahasa Jawa adalah warung minuman. Dengan konsep warung tradisional di tengah perkebunan dan udara sejuk ditambah dengan pemandangan pegunungan yang begitu indah,
membuat hati dan pikiran kita tenang istirahat sejenak di tempat ini guys. Lokasi warung wedangan ini sudah masuk di daerah Wonosobo ya guys. Jadi Kabupaten Wonosobo ini merupakan kabupaten dengan pemandangan pegunungan yang indah. Karena letaknya yang strategis dan berada di daerah pegunungan, membuat Wonosobo ini menjadi kabupaten dengan potensi ekonomi, wisata dan pertanian yang begitu besar, dengan tanahnya yang subur dan terjaga kelestariannya guys. Menikmati secangkir kopi di tengah perkebunan dengan pemandangan pegunungan yang masih asri, menjadikan pengalaman yang begitu indah guys. Suasana alam yang begitu tenang ini akan selalu dirindukan. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, tak ada gedung-gedung tinggi di sini guys. Oke guys, setelah selesai istirahat sejenak, kita lanjut lagi menuju Dieng. Semakin dekat perjalanan menuju Dieng, jalannya semakin nanjak guys, dan udaranya pun makin dingin. Sepanjang perjalanan gua ke Dieng ini cukup cerah cuacanya ya guys, jadi jarang ada kabut tebal di sepanjang jalan. Jika kita lewatin jalan Wonosobo menuju Dieng ini, banyak terlihat warung menjual mie angklok. Jadi guys, mie angklok adalah makanan khas yang berasal dari Wonosobo. Nah guys, ini adalah rute menurut gue yang paling ekstrim sepanjang perjalanan gue ke Dieng. Nanjak, terus mengecil, dan sisi kanan itu jurang yang cukup dalam guys. Oke guys, setelah melewati perjalanan yang menegangkan sekaligus berkesan, akhirnya gue sampai juga di Dieng, negeri di atas awan. Oke guys, kali ini gue udah sampai di Dieng Banjarnegara. Jadi kita akan explore di Dieng ini guys. Gimana keseruannya? Ikutin terus vlog gue guys. Let's go! Sebelum gue explore tempat wisata Dieng, jadi gue mau review dulu tempat penginapan yang ada di sini. Jadi di Dieng ini gue pilih penginapan Tani Jiwo. Letaknya yang cukup dekat dengan tempat wisata di Dieng ini menjadikan pilihan gue nginep di sini guys. Bangunan dengan konsep vintage minimalis dan warna keseluruhan putih ini memberikan suasana yang nyaman dan tenang saat masuk ke hostel ini guys. Tangga untuk kita naik ke lantai 2 ini juga keseluruhannya menggunakan kayu ya guys. Jadi kerasa banget ya guys klasiknya. Untuk lantai 2 ini disediakan fasilitas public space.
Jadi kita bisa baca buku atau bersantai di sini guys. Dan juga di sini disediain kitchen set, peralatan masak, dispenser untuk seduh kopi atau teh guys. Jadi menurut gua cukup bagus ya guys penginapan Tani Jiwo ini. Ditambah juga letaknya yang cukup strategis karena deket banget dengan tempat wisata yang ada di Dieng ini guys. Oke guys, sekarang saatnya kita review kamar di sini guys. Nah guys, ini fasilitas di dalam kamarnya ada TV, ada wifi, dan model kamar ini juga agak vintage ya guys. Kamarnya juga cukup bersih guys. Nah ini kamar mandinya ada wastafel, shower, air panas, sabun dan sampo juga disediain di sini guys. Dan satu lagi guys, kamar ini nggak ada AC-nya ya, karena udara di sini udah cukup dingin, jadi kita nggak perlu pakai AC lagi guys. Oke guys, sekarang kita menuju lantai 3 atau rooftopnya. Jadi di sini juga difungsikan sebagai cafe temu jumpa. Tapi kalau pagi hari digunakan sebagai tempat sarapan tamu hotel di sini guys. Dari sini juga kita bisa menikmati pemandangan pegunungan yang begitu indah di Dieng ini guys. Oke guys, sekarang gua ada di titik 0 Dieng. Jadi tepat di posisi gua ini adalah titik 0 Dieng guys. Ini malam gua mau jalan-jalan dulu dan menikmatin suasana di kota Dieng ini guys. Gimana kalau malam hari di Dieng dan berapa derajat di sini? Let's go. Oke guys, udah jam 7 malam, jadi gua cari makan di seputaran Dieng dan gua dapat angkringan Dieng ini kayaknya enak banget guys. Jadi gua makan malam dulu di angkringan ini guys. Di angkringan Dieng ini disediakan banyak variasi sate sesuai dengan selera kita guys. Jadi habis kita pilih satenya, kita kasihin kemasnya dan akan dibakar biar panas dan gurih guys. Oke guys, satenya udah siap dimakan. Jadi gue mau makan nasi kucing dulu di Dieng ini sambil merasakan udara yang dingin banget di Dieng ini guys.